Dari mana asal kejadian kita? Mulai dari alam ahdah, wahdah, wahdiyah, alam ruh, alam misal, alam ajsam dan alam insan. Nah, kalau kita memahami 7 alam ini, tahulah kita siapa sebenarnya diri kita ini. Jadi Al-Quran itu kan petunjuk buat manusia, ya. Nah, cuman kita ini kadang-kadang jangankan mendapatkan petunjuk, ngebaca aja nggak bisa. Gitu. Kadang-kadang yang bisa baca terbuai dengan irama, mengalun-alun, tapi lupa mencari isi. Maka kadang-kadang pesan suci yang terkandung dalam ayat itu tidak kita temukan. Karena kita nggak temukan, kita tidak bisa mengamalkan. Padahal Al-Quran itu kan intinya itu adalah petunjuk. Itu yang terpenting. Tapi di kita ini yang terpenting itu irama, mengalun-alun. Nah, seringkali yang kita baca berulang-ulang, tapi perintahnya, isinya kita tabrak. Hurimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir. Dibaca terus itu, tapi darah dimakan juga. Daging babi yang dijual dibeli juga. Ada yang makanya enggak menemukan petunjuk. Padahal Al-Quran itu petunjuk. Itu salah satu contoh ya. Pernah enggak Bapak Ibu mendengar cerita Nabi Musa membelah laut? Pernah kan? Ada enggak dalam Al-Quran cerita Nabi Musa membelah laut? Ada. Itu cerita kan dalam Al-Quran. Ya, Allah menceritakan bahwa Nabi Musa dulu membelah laut pakai apa? Pakai tongkat. Kan hebat tongkat Nabi Musa itu, bisa belah laut. Makanya kalau ada Pak, belilah itu Pak. Bisa kita belah laut juga itu kan. Ada. Cuman kita terbuai dengan cerita. Oh iya ya, Nabi Musa itu hebat ya, pakai tongkat belah lautnya. Ada. Terus apa yang kamu dapatkan? Nggak ada. Cuma cerita. Ini petunjuk loh. Al-Quran ini hudal linnas, petunjuk buat manusia. Jangankan satu ayat, satu huruf aja itu petunjuk. Tapi mampukah kita mendapatkan petunjuk dari cerita Nabi Musa membelah laut ini? Enggak, cuma cerita aja. Nah, coba gali. Siapa Nabi Musa itu? Nah, kalau ini sebuah petunjuk, ibaratnya kita inilah Nabi Musa. Ibaratnya zaman dulu betul Nabi Musa itu yang belah laut. Tapi karena ini petunjuk, nah ini ibaratnya kita inilah kan. Petunjuk itu kan untuk manusia, hudal linnas, kan itu. Al-Quran itu petunjuk buat manusia. Nah kita ini manusia, berarti untuk kita. Ya, nah. Ini ceritanya Nabi Musa, ibaratnya kita Nabi Musa itulah. Nah, gimana Nabi Musa membelah laut dulu? Dia dikejar oleh tentara Fir'aun, sampailah ke pantai, ke tepi laut. Ya, nah. Kalau bertahan, sebentar lagi tentara datang. Mereka datang membunuh, mati semua. Maju ke depan, mencebur masuk laut, tenggelam, mati semua. Belok kiri, jurang. Diteruskan, mati masuk jurang. Ke kanan, jurang juga. Diteruskan, mati masuk jurang. Dia terjepit. Nah kita inilah Pak, yang terjepit itu. Ya. Di depan lautan. Mana lautan? Ad-dunya bahrun amid. Dunia ini lautan yang dalam. Berapa banyak manusia tenggelam di lautan dunia. Di belakang tentara yang akan membunuh Fir'aun bersama tentara. Siapa itu? Iblis. Betapa banyak manusia yang tersimpangkan dari jalan yang benar oleh iblis. Mati oleh iblis. Tentara. Ini kelihatan betul waktu subuh begini nih. Udah dipanggil sama Allah, as-salatu khairum minan naum, tapi dibunuh sama iblis sampai enggak bangun-bangun. Tuh, ya kan? Nah, begitu juga misalnya masuk jurang, ke kiri masuk jurang, hawa, di kanan masuk jurang, nafsu. Betapa banyak orang mati karena hawa nafsunya. Inilah kita.
Di depan lautan dunia, di belakang iblis selalu menggoda, di kiri hawa dan di kanan nafsu. Nah, lalu apa kata Allah? Pukulkan tongkatmu. Apa itu tongkat? Tongkat itu alat untuk berdiri. Ibarat orang tua kalau nggak pakai tongkat, nggak bisa berdiri. Nah pertanyaannya, yang mau berdiri itu siapa? Tauhid itu harus berdiri itu. Mana tongkatnya? La ilaha illallah, itu kalimatnya, itu tongkatnya supaya berdiri tauhid ini. Ya, tongkatnya la ilaha illallah. Pukulkan tongkat pada Nabi Musa, belahlah laut. Artinya apa? Jalani kehidupan dunia selalu dalam kalimat la ilaha illallah. Tahu dengan Allah begitu. Belahlah dunia ini dengan tongkat tadi. Selamatkan Nabi Musa. Silakan hidup di lini manapun kita, tapi tahu la ilaha illallah. Tahu dengan Allah. Ingat sama Allah. Silakan jadi pejabat yang ingat dengan Allah. Insya Allah tidak akan jadi koruptor, Pak. Begitu dia otak-atik duitnya, ingat Allah melihat nih. Nah, itu kan nggak jadi kan? Mau bohong dia, ingat Allah mendengar ya nih. Selamat. Silakan jadi pedagang pasti jujur, nggak akan mengurangi takaran timbangan. Kenapa? Begitu dia kurang, ingat ada Allah melihat. La ilaha illallah. Ini nggak ada apa-apanya. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha melihat. Begitu dia jadi petani, ya, dia nggak mau menggeser batang senak. Kenapa? Ingat Allah, Allah melihat kita. Apa yang kita perbuat Allah tahu, Allah melihat kita. Ada hasil, bayar zakat, ya, Allah perintahkan. Nggak dibayar, Allah tahu. Jadi kalau kita belah dunia ini dengan la ilaha illallah, pasti selamat. Cuman itu tadi saya bilang, kita ini cuma hanya dengar cerita, nggak mampu kita mengambil pelajaran di situ. Ya, tongkat Nabi Musa itu kan isyarat semua. Ya, jadi cerita-cerita dalam Al-Quran itu petunjuk semua itu, Pak. Cuman kita ini terbuai dengan cerita, lupa kita mengambil petunjuk itu. Itu salah satunya. Cerita Nabi Musa artinya apa? Kita mengarungi kehidupan dunia dengan selalu dalam poros ketuhanan. La ilaha illallah. Itu mana? Itu satu, itu kan isi kalimat la ilallah itu. Nah, dan sekarang kita lihat isinya di diri kita ini. Mana? La ilaha illallah itu ada 12 hurufnya. Muhammad Rasulullah itu juga 12. Jadi 24 huruf. Nah, begitu digabung la ilaha illallah Muhammad Rasulullah 24 huruf. 24 huruf itu mengisyaratkan 24 jam. Jadi kehidupan kita ini, Pak. 24 jam itu sehari semalam. Berarti sehari semalam itu kita nggak boleh lepas dari dua kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Umur kita ini walaupun 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun itu tidak lebih dari pergantian siang dan malam. Siang malam nggak terasa dah 50 pula. Siang malam udah 70 pula, ada pensiun pula. Kita ngitungnya puluhan tahun, ini siang malam, Pak. Siang malam 24 jam. Oh, kalau begitu seumur hidup tidak boleh lepas dari dua kalimat syahadat. Seumur hidup. Lalu kemudian kalimat la ilaha illallah itu 4 suku kata. La ilaha illa Allah kan 4 suku kata. Ya, Muhammad Rasulullah 3 suku kata. Muhammad Rasul Allah. 4 tambah 3 7. Menunjukkan apa? Bisa 7 hari. Nah, itu mensyaratkan 7 hari menjalani kehidupan ini. Harus selalu dalam 2 kalimat syahadat. Bisa disebut alam 7. Apa alam 7? Tajalli zat kepada sifat. Alam ahdah, wahdah, wahdiyah, alam ruh, alam misal.
alam ajsam dan alam insan. Ini menceritakan tentang kehadiran kita di dunia ini. Dari mana asal kejadian kita? Mulai dari alam ahdah, wahdah, wahdiyah, alam ruh, alam misal, alam ajsam dan alam insan. Nah, kalau kita memahami 7 alam ini, tahulah kita siapa sebenarnya diri kita ini. Nah, tapi jarang kita kaji itu alam 7. Nah, jadi 2 kalimat syahadat itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu menceritakan tentang tajalli zat kepada sifat.